Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita mau pengiriman kembali. Kali ini ada pesanan power amplifier sama DLMS ya. Pesanan dari Bapak Asrof yang beralamatkan di Dusun Bringinan, Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Jadi ini pesanannya dari Sampang, Jawa Timur ya, Madura. Pesanan dari Bapak Asrof, Desa Bringin Nonggal. Nah, maaf ya kalau ada salah sebut, Dusun Bringinan ini teman-teman. Pesanannya DLMS dari produknya Symphony 4800. Ini DLMS salah satu DLMS terbaik dari Paslab. Yang menurut saya DLMS ini sudah sangat mumpuni banget buat teman-teman kelas profesional rental khususnya. Jadi kalau teman-teman nanti butuh DLMS salah satu produk dari Paslab, kita selalu audit dengan tipe Symphony 48. Untuk DLMS ini teman-teman ya, sudah juga dilengkapi dengan sistem VIR. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan VIR bukan IR, nanti bisa. Jadi ada dua sistem crossover yang bisa kita terapkan langsung di DLMS ini, yaitu IR dan juga VIR. Untuk pengoperasiannya sangat mudah. Untuk Symphony 48 ini nanti tombol navigasi yang ada di sini ada utilitas. Nanti utilitas isinya ada penggantian IP ya. Jadi kalau kita menggunakan DLMS lebih dari satu, nanti teman-teman bisa nyeting IP di sini. Jadi semisal saya menggunakan 2 DLMS, 3 DLMS, nanti bisa saya setting langsung di sini. Terus inputnya bisa diubah dengan sistem analog atau IS-EBU. Jadi ada 2 input ya, bisa kita ubah menjadi IS-EBU atau sistem analog input pakai kabel Canon seperti itu. Lalu outputnya juga sama, bisa diubah IS-EBU atau analog. Terus bisa di password juga DLMS-nya. Inputnya bisa dibuat analog atau white noise, sine wave, dan lain-lain. Ini saya buat input analog ya. Terus tone gain select bisa di minus 20 dB. Copy channel, jadi kalau kita mau melakukan copy channel dari input A ke input B bisa, ataupun out 1 sampai dengan out 8 nanti bisa diatur. LCD nya nanti bisa diatur sampai dengan berapa milisecond. Terus ID number ya, nanti kalau kita menggunakan lebih dari DLMS lebih dari 1, nanti bisa kita atur ID numbernya juga. Ini untuk manual IP nya. Oke, di sini ini utilitas dari Symphony 4800. Lalu fitur yang lain untuk sistem input sama output. Untuk input di sini kita klik ya kalau mau edit. Jadi buat pembeli tadi bingung, Mas nanti saya kalau mau edit gimana? Caranya diklik. Kalau yang atas ini buat ngedit, kalau yang bawah buat mute. Jadi kalau yang bawah ini semuanya buat mute. Kalau kita mau ngedit ini diklik yang atas. Kalau mau diedit inputnya, contohnya gain input bisa diatur di sini. Kita klik, berarti kalau kita ngeklik di input A, yang kita edit juga input A. Ini gain input, fase, PEQ ya. PEQ nya nanti ada, waduh maaf, ke klik EQ nya, save. PEQ nya ada sampai dengan, nah ini 1 sampai dengan 8. Ada 8 PEQ ya di input. Terus selain PEQ nya 8 ada delay ya di input, nanti ada delay. Input A ada delay. Delaynya sampai dengan berapa ya, saya belum lihat juga maksimalnya. Nah ini sampai dengan 900, wah lebih. Kalau nggak pakai laptop kesulit ini teman-teman ya, sampai berapa meter. Nah itu biasanya bisa diatur kita sampai berapa meter itu teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi ya. Nanti kalau pas pakai laptop aja silakan dilihat sendiri. Tapi kalau delay juga nggak mungkin ya, kalau kita mau delay sampai berapa ratus meter, maksudnya itu sangat ya mungkin dibutuhkan, tapi sangat jarang mungkin ya. Ini delay. Terus ada gitnya juga ya, di input nanti sudah ada gitnya juga, kompresnya juga ada. Jadi di input ini sudah dilengkapi dengan kompres juga. Terus link, bisa di link input 1 sampai dengan 4, nanti bisa di link juga. VIR ini ya, VIR-nya bisa dinyalakan bisa tidak di input. Jadi input ini ada VIR-nya juga. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan sistem VIR bisa langsung diatur, tapi kalau VIR harus menggunakan laptop pastinya. Terus kembali ke gain. Lalu outputnya ini di out 1. Jadi kalau kita mau edit tinggal klik. Kalau out 1 berarti yang kita edit out 1. Kalau out 2 berarti out 2. Ini di out 1.
Ini di out yang pertama di output out. Ini di out di out 1 ya maksudnya. Di out 1 ini terdapat yang pertama gain, yang kedua fase, jadi bisa kita ubah fasenya juga. PEQ-nya ada sampai dengan 9 ya. Untuk output ada 9 PEQ, kalau inputnya tadi ada 8. Crossover. Jadi kalau kita mau motong frekuensi teman-teman, ini yang diklik ini tadi ya. Lalu diklik ke bawah, nanti crossover. Semisal saya mau membuat sistem VIR, nanti bisa diubah ya, crossovernya IR atau VIR. Kalau ini VIR, kalau ini IR. Jadi bisa kita ubah di sini. Ini IR. Kalau IR nanti kita potong frekuensi, semisal saya mau motong frekuensi subwoofer yang saya gunakan sekarang di 30 Hz pakai Borderwood 24. Lalu untuk batas atas ini saya buat, jadi crossovernya ngaturnya di sini teman-teman ya, edit tadi. Nah, jadi pembelinya tadi juga sempat tanya, Mas, kalau saya mau ngedit gimana caranya untuk crossover. Nah, ini saya buat 30 sampai dengan di 130 pakai Borderwood juga, Borderwood 24 juga. Ini aduh kebablasan. Oh, bentar teman-teman. BW24 ya. Ini lalu di bawah setelah crossover ini metrik. Jadi kita mau direct out ini dari mana ngambilnya. Jadi kalau kita ngambil dari input A berarti input A dicentang, lalu input B kita centang juga. Jadi tergantung teman-teman out ini mau ngambil dari mana, dari input A atau input B. Ini tak centang dua-duanya. Terus ini ada delay juga ya, di output ada delay, ada limit juga, kompresnya juga ada. Terus outlink, jadi nanti bisa kita atur juga outlink. Jadi semisal kita mau menyamakan outputnya 1 sampai dengan 8 mau tak buat sama, Mas, nanti tinggal diklik link ya, nanti bisa di link juga. Ini ya, kembali ke gain. Nah, itu isinya. Fase juga ada, PX nya 9 tadi. Saya sekarang ngatur yang nomor 2. Ini mau saya gunakan untuk midland saya pakai 15 in yang saya gunakan sekarang, pakai 15 in. Nah, di sini saya potong frekuensinya di 80 Hz. Ini ketemunya frekuensi di 82 menggunakan Borderwood 24. Ini ya, pakai Borderwood 24 di 82. Terus metriknya saya buat inputnya A dan B juga. Nah, ini jadi saya sudah membuat sistem yang ini buat subwoofer, yang ini buat middle. Lalu yang subwoofer ini pasanya harus kita balik 180. Ini kalau speaker saya ya. Kalau speaker teman-teman jangan dibalik karena belum tentu dibalik. Tapi ini speaker saya balik di 180. Jadi subnya saya balik polaritasnya ke 180. Kalau yang middle-nya ini tidak kita balik. Jadi posisinya 0. Ini ya. Jadi ini adalah salah satu settingan saya untuk speaker yang saya gunakan sekarang. Oke, ini sudah saya edit seperti ini. Oke, sudah. Sekarang saya nyalakan. Teng teng. Tunggu apa? Sekarang powernya tinggal kita coba, karena pembeliannya nanti power ya. Powernya HD410 sama DLMS Symphony 4800. Bisa dicoba kabelnya pedet, bisa ditukar. Yang tadi toh? So, ora apa. Tapi aja ditarik-tarik. Tapi ora mesti ini. Gak apa-apa, engko jojal engko. Oke ya, nah sekarang untuk outnya tadi saya sudah setting. Untuk yang nomor 1 saya gunakan untuk subwoofer. Ini subwoofer saya masukkan ke input A. Ini saya buat mono ini seharusnya. Kita cari dulu kalau selektor ya. Ini kita pakai kunci aja. Ini saya buat mono. Ini ya saya buat mono. Lalu yang ini juga saya buat mono. Jadi bukan stereo ya. Jadi yang ini buat mono, Yang ini saya gunakan untuk sub. Jadi ini sama ini buat sub, ini buat middle. Ini subnya saya masukkan ke input C. Jadi ini saya mono ya. Ini nanti buat subnya. Terus ini buat middle-nya. Ini middle, saya inputkan ke sini. Nah, ini. Lalu speaker ini sing middle gini. Mas Hasan, turut no Mas. Iki apa iki? Iki sub. Yang ini buat sub. Cek kan Mas, ini sub tuh. Sub. Sampai saya pasang di sini ya, C sama D.
Oke, lalu middle-nya saya pasang di A sama B. Jadi ini saya menerapkan menggunakan speaker 15 inci kali 2 sama subwoofer kali 2, dan ini hanya menggunakan satu power 4 channel HD 410 karena buat cek sound ya. Jadi ini bisa diterapkan juga mungkin buat pembeli atau tidak, terserah, karena sebenarnya ini power biasanya digunakan untuk line array ya. Biasanya kalau line array 4 channel ini berarti 4 box. Jadi ini 4 ohm biasanya 4 box. Tapi ini kalau sebenarnya teman-teman buat ngesap, apakah bisa? Ya bisa aja. Jadi semua power itu bisa digunakan untuk middle, bisa digunakan untuk ngesap atau ngelumit. Karena ini kelas A. Jadi kelas A ini kalau saya bisa dibilang flat. Jadi bisa digunakan untuk sub oke, digunakan untuk middle oke, digunakan untuk high frekuensi oke. Makanya di sini saya hanya menggunakan satu power dengan komponen speaker di depan. Nah, ada 4 buah komponen speaker, tapi kita hanya menggunakan satu power. Oke, langsung saja ya, saya cek sound dulu untuk suaranya. Kita coba untuk suara middle-nya dulu. Oke, sekarang saya buat cek sound untuk middle dulu teman-teman. Okay, welcome everybody. This is Tep, K Sumar packing no sih guys. Remix. Mas Hasan, emang ono packing ke? Mau nih Mas? Oke ya. Ini middle sudah oke. Sekarang untuk sub. Ini sub. Ini sub 1. Ini sub 1, ini sub 2. Tuh, paralelnya jadi 1 ya, teman-teman ya. Maaf ya. Karena paralel jadi outputnya jadi 1. Boleh 2 toh? Apa 1? Oh. Ini di jumper ternyata. Kleru teman-teman. Jadi ini harus masuk sini. Nah. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Harus 2 soalnya. Ini. Ini ya, ini 1. Ini 1. Ini 1. Coba, ini ya. Ini sekarang saya barengkan. Ya, rawa mau nyoba. Tapi apa mic loh? Ya. Ini ya. Ini subwoofer, ini middle. Monitor. Jadi power siji. Asik. Lah ya padha nggonmu to? Nggonmu sampean apa kowe? 10 apa 14? Apa nih? Sing gone sampean wingi. 14. Iki 10 iki. 40. Control it, now we getting high. Blend it out in the place, catch a ride. Iron, lying, watch me levitate. Now I did it good, represent my Portuguese. Marijuana, I love it to my death. Plus I'm from Amsterdam, so this is for my breath. Never fuck with them, we only blow dank. I supply vaporize, it's time to elevate.
opol teman-teman, meskipun kita hanya menggunakan power 4 channel dari Passlab HD410 dengan ini digunakan untuk subwoofer, ini middle wah suaranya koyo tinggu FO Hanan Puanter Jan, mantap. Pokoknya selama menurut saya selama frekuensinya ketemu ya antara 15-nya sama frekuensi subnya, ini bisa tak bilang suaranya mesti enak. Mas, speakernya harus noning Mas itu. Hadap no ke Mas. Ini Mas. Sing ini loh Mas Hasan. Nah, hadap no ke Mas. Dan ini tadi teman-teman untuk frekuensi potongan crossover saya ya. Kalau untuk speaker ini nanti bisa teman-teman lihat ini. Untuk middle-nya di 82.4 BW24. Ini untuk crossover potongan frekuensi di high pass filter out 2 ataupun middle. Untuk subwoofernya high pass filternya di 30,5 pakai BW24, low pass filternya di 130,9 BW24 juga. Dan untuk out 1 ini pasenya dibalik. Pasanya kita balik ya. Nah, ini 180 ya. Ini wajib kalau di speaker saya lah ya. Nah, speaker teman-teman aja diwalik tuh. Terus yang ini tidak dibalik, cuma yang ini di delay ya, di delay di 0,031 milisecond. Ini di out 2-nya. Jadi buat teman-teman sebenarnya DLMS ini fungsinya ya sama ya, semua DLMS fungsinya dinggo motong frekuensi. Namun beda tipe, beda merek, pasti kualitasnya juga beda, itu yang pertama. Yang kedua, secara potongan setiap speaker yang kita gunakan potongan frekuensinya juga pasti berbeda. Dan hari ini mau saya kirimkan langsung pesanan dari Bapak Asrof yang ada di Dusun Bringinan, Selatan Masjid, Desa Bringingin, Nunggal, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura. Buat teman-teman yang ada di Madura dan sekitarnya, silahkan kalau mau beli power Passlab, DLMS Passlab, kita selalu ready. Dan hari ini yang mau kita kirimkan adalah Passlab Symphony 48 dan juga Passlab HD 410. Terima kasih.